Ya teman-teman, kali ini kita akan coba untuk melakukan instalasi plugin Digi Frontend Submission. Nah teman-teman yang sudah beli plugin ini silahkan masuk ke member area masing-masing lalu akses produk tersebut. Nah di sini kita tekan akses produk dan masuk lagi ke menu download ini. Dan setelah itu kita akan diarahkan ke halaman yang berisi file yang bisa kita download dan juga kode lisensi kita. Nah teman-teman silahkan download saja file ini terlebih dahulu jika kalian baru pertama kali membeli plugin ini. Nah setelah itu teman-teman bisa masuk ke halaman WordPress kalian. Di sini masuk ke menu plugin dan jangan lupa klik tambah baru ini. Nah setelah itu teman-teman tinggal upload saja seperti biasa dan juga diinstal. Dikarenakan dalam kasus ini saya sudah menginstal plugin tersebut, jadi saya tinggal aktifkan saja plugin tersebut. Nah setelah itu kita tekan aktifkan. Setelah plugin kita aktif, itu secara otomatis di bagian pack ini akan menambahkan beberapa halaman. Di sini halaman ini secara otomatis akan ditambahkan jika pertama kali kalian aktifasi plugin Digi Frontend Submission. Nah di sini ada menu dashboard, register, login, payment request, dan juga submission. Nah teman-teman bisa cek terlebih dahulu apa sih fungsi dari halaman-halaman tersebut. Misalnya user submission. Jadi user submission ini adalah halaman untuk pengunjung kalian dapat menulis artikel di website kalian. Nah di sini teman-teman, dalam kasus ini teman-teman tinggal masukkan saja semua halaman ini ke menu navbar teman-teman. Misalnya masuk ke customize, masuk ke menu, buat menu baru, misalnya namanya menu baru. Nah teman-teman mau pasang di mana nih? Misalnya di menu utama. Next kita tambah item. Di sini ada dashboard, register, login, user payment request, author post, submission, dan lain-lain. Teman-teman tinggal pilih saja ingin memasukkan apa dan jadikan menu tersebut menu drop down. Nah seperti ini. Setelah itu teman-teman klik publish. Nanti secara otomatis akan muncul di halaman depan ini. Nah ini adalah tampilan dari sisi admin. Setelah itu teman-teman jangan lupa sebelumnya melakukan aktivasi lisensi. Nah teman-teman masuk ke menu Digi Frontend Submission dan masuk ke menu lisensi. Teman-teman tinggal masukkan saja kode yang teman-teman miliki di halaman tersebut agar bisa menggunakan fitur dari plugin Digi Frontend Submission ini. Kita tekan aktifkan. Nah seperti ini, jika plugin teman-teman itu sudah aktif, maka semua fitur dari plugin Digi Frontend ini bisa teman-teman gunakan. Nah selanjutnya itu misalnya teman-teman ingin mengatur gaji untuk penulis kalian. Di sini teman-teman masuk ke menu tema ini, ke customize lagi. Teman-teman masuk ke menu Digi Frontend Submission. Di sini ada pengaturan, teman-teman bisa menyalakan fitur atau tidak ingin menyalakan fitur. Jika tidak dinyalakan, maka setiap artikel yang dipublish itu tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah, di sini saya ingin defaultnya itu adalah mengatur penghasilan setiap user. Dan di sini ada minimal penarikan saldo. Misalnya itu adalah Rp500. Dan penghasilan untuk user itu 30 per kata. Nah kita publish dan kita coba tes ke halaman dashboard. Di sini akan muncul pengaturan tersebut. Untuk minimal penarikannya adalah Rp500. Nah jika saldo user itu belum mencukupi minimal ini, maka form untuk melakukan penarikan itu tidak muncul. Nah sebagai contoh, kita contohkan membuat postingan baru, judul tag 1, tag 2. Nah jika teman-teman ingin menggunakan beberapa tag itu, teman-teman bisa menggunakan tanda koma setelah nama tag tersebut. Sini misalnya news, pilih status pingin di draft dulu atau langsung kirim ke editor. Misal kita kirim.
Nah, artikel berhasil dikirim, sedang dalam antrian review, mohon menunggu ya. Kita close. Jadi secara default itu artikel yang ditulis oleh user itu adalah statusnya pending, dan ini tidak langsung mendapatkan penghasilan. Jadi penghasilannya itu dihitung berdasarkan artikel yang sudah publish. Nah, kita kembali ke halaman admin, kita lihat post. Di sini misalnya kita rasa artikel tersebut sudah cocok, kita tekan publish saja. Nanti secara otomatis di halaman user itu akan terupdate secara otomatis. Kita refresh. Nah, di sini adalah penghasilannya itu 420. 30 dikali 14 kata. Nah, kita cek apakah sama. 30 dikali 14 kata, 420. Dan di sini penghasilannya itu sudah sesuai teman-teman, 420 berdasarkan jumlah kata dari artikel tersebut. Dan ternyata di sini penghasilannya itu masih kurang dari 500. Jadi kita buat postingan baru saja ya teman-teman. Misalnya untuk menambah, kita buat postingan baru, kita langsung publish. Kita balik lagi. Nah, jadi di sini penghasilannya itu sudah lebih dari minimal pembayaran. Setelah itu akan muncul halaman profile atau form untuk mengisi rekening dari si user. Jadi sebelumnya itu dikarenakan saya sudah mengisi form rekening ini, jadi secara otomatis dia muncul di sini. Dan ini bisa kita edit, misalnya ingin mengganti sebagai BCA misalnya. Dan nomor HP-nya bisa kita rubah sesuai dengan nomor HP kita. Tapi pastikan untuk penulisan nomor HP itu adalah menggunakan kode internasional. Karena nanti nomor ini akan secara otomatis terhubung ke nomor WhatsApp teman-teman. Misalnya nah, kita tekan save. Nah, di sini secara otomatis informasi rekening dan kontak kita sudah terupdate ke database. Nah, selanjutnya itu adalah tugas admin. Jadi setelah ini admin akan mengecek apakah ada penghasilan dari user yang harus dibayarkan oleh admin, yaitu masuk ke menu user payment request ini. Jadi nanti teman-teman kalau bisa halaman user payment request ini tidak usah ditampilkan di halaman navbar ini, cukup kalian saja yang tahu. Nah, walaupun ini nantinya diakses oleh orang lain, itu juga mereka tidak akan bisa mengakses karena halaman ini hanya bisa diakses oleh admin saja. Nah, nanti misalkan ada orang yang iseng nih akses halaman tersebut, nanti secara otomatis diblok oleh WordPress-nya. Nah, seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada yang request pembayaran nih. Namanya itu admin, nomor rekeningnya ini, total earningnya ini. Jadi setelah itu teman-teman tinggal lakukan transfer saja ke nomor rekening ini dengan total yang sudah tertera di halaman tersebut. Setelah itu teman-teman jika sudah mengirim pembayaran ke rekening tersebut, teman-teman bisa tekan update earning. Oke, nanti secara otomatis dia akan menjadi 0 karena kita sudah melakukan pembayaran ke rekening tersebut. Dan teman-teman jangan lupa chat nih orangnya, penulis itu, agar untuk memberikan bukti pembayaran. Misalnya teman-teman chat via WhatsApp, nanti secara otomatis akan diarahkan ke nomor WhatsApp tersebut. Nah, teman-teman tinggal chat saja, berikut ini bukti pembayarannya misalnya gitu. Teman-teman tinggal kirim gambar pembayaran ke nomor penulis tersebut. Nah, kita balik lagi ke halaman dashboard penulis. Di sini teman-teman secara otomatis halaman dashboard penulis itu akan masuk ke penghasilan yang ditarik. Dan penghasilan saat ini user tersebut adalah 0. Dan penghasilan dari artikelnya juga secara otomatis menjadi 0. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerja dari plugin submission ini. Nah, selain itu teman-teman juga memiliki halaman author post, yaitu untuk menampilkan semua penulis yang memiliki penghasilan di halaman ini.
Dan di sini ada halaman statistik situs untuk mengetahui total penulis saat ini itu berdasarkan user yang sudah masuk ke halaman kita. Misalnya di sini ada 4 user, dia otomatis menjadi 4 user. Dan pembayaran pending ini adalah pembayaran yang belum kita bayarkan. Pembayaran sukses adalah pembayaran yang sudah kita bayar ke penulis kita masing-masing. Nah, misalnya kita akan tes sebagai user. Kita masuk ke mode incognito, misalnya localhost. Kita ke halaman ini. Misalkan dia ini belum memiliki akun dan coba untuk akses ke halaman dashboard. Tentunya mereka itu akan diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, jika mereka belum punya akun, mereka bisa ke halaman register. Nah, teman-teman bisa arahkan member tersebut ke halaman register, misalnya admin 2. Ini adalah passwordnya. Nah, setelah itu tinggal tekan register saja. Nanti secara otomatis dia akan masuk ke halaman dashboard kita. Nah, dia sudah otomatis masuk admin 2 menjadi kontributor. Nah, kita balik lagi, kita login admin 2, login. Nah, dia akan diarahkan ke halaman dashboard dengan data yang dia miliki masing-masing. Misalnya dia itu kan user baru, jadi belum memiliki data seperti jumlah artikel dan lain-lain. Nah, misalkan dia ingin akses user payment request ini, dia tidak memiliki akses, jadi ini betul-betul aman untuk admin saja. Nah, misalnya dia ingin tulis artikel seperti biasa, judul, deskripsi, tag, kategori, publish. Nah, dia otomatis masuk ke status pending. Misalnya dari admin lagi, oh ini ada artikel baru, tinggal kita lihat dan ternyata ini sesuai, kita publish misalnya. Dia secara otomatis di sini juga akan menjadi publish. Nah, seperti itu kurang lebih fungsi dari plugin front end submission. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki plugin ini dan sekiranya membutuhkan fitur semacam ini, teman-teman bisa langsung saja order plugin ini di halaman digitalkit.id. Oke, mungkin sekian sedikit review mengenai plugin front end submission ini. Kita kembali lagi di video berikutnya.